Nah, oke, kita bongkar yang part kedua. Nah, oke, isinya seperti ini. Ini half breed ya, power supply half breed. Di sini ada SMPS kecil untuk supply PWM, dan ini PWM-nya, ini trafo GDT-nya ya, lebih simple daripada yang Delta itu. Oke, kita bongkar dulu. Nah, jadi ini dia. Kalau kita lihat sekilas, nah, bisa dilihat di sini nih ada bekas ledakan. Kalau kita bisa perjelas, nah ini. Nah, jadi ini ada seperti bekas ledakan MOSFET, dan MOSFET-nya ini sepertinya sudah dibongkar. Nah, ini bisa dilihat ledakannya, dan ini ada sedikit gosong. Oke, kita coba cek lagi. Nah, kalau misalkan ini kita lihat, dilihat dari sini, ini memang sebetulnya sudah ada banyak sekali bekas solderan, sudah bekasnya diubrek-ubrek ini kayaknya. Nah, oke, semoga aja nanti bisa nyala. Ini kemungkinan besar kerusakan terjadi pada rangkaian flybacknya ini, rangkaian power supply PWM ini. Nah, ini ada resistor yang hangus juga. Mungkin resistor ini itu sudah diganti sepertinya ini. Kayaknya itu nggak mungkin nilainya nih 100 ohm, terlalu besar kayaknya, ini air sensing ini. Oke, saya pelajari dulu rangkaian untuk flybacknya ini, lalu akan saya coba ganti-ganti komponen yang rusak. Nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, stay tune terus ya. Nah, oke, kita cek apa ini namanya. Ini ternyata bukan MOSFET, ini adalah transistor, power transistor yang dipakai dengan seri 13007. Oke, kita cek. Nah, oke, ternyata dia short. Nah, oke, fix, jelas dia mati. Oke, ini kita cek, memang betul dia yang short, dia penyebabnya. Nah, oke, dan di sini banyak resistor yang sudah hangus. Ini hangus. Nah, yang ini hangus, ini juga sedikit gosong. Yang jelas ini kita cek dulu apakah mati, dan MOSFET ini kita cek apakah MOSFET-nya short. Oke, astaga, ini Honda, ini MOSFET-nya aman. Ini shortnya dari rangkaian, bukan short. Oke, aman. Oke, nah, kita yang ini resistor ini akan saya
ganti dulu yang ini kelihatan rusak ini, dan yang ini akan saya ganti dulu. Ini resistornya sudah diganti dan dioda ini dicek sudah dalam keadaan aman. Resistor ini pun dalam keadaan aman. Oke, tinggal kita coba masukkan transistornya. Nah, oke, ini kita gantikan dengan seri 13007. Kita coba. Setelah transistor saya ganti, resistornya sudah saya ganti. Nah, semoga saja sudah teratasi. Oke, langsung aja kita coba. Kita pasangkan kipasnya. Nah, kita coba pakai lampu ini ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala, kipas nyala dan lampu ini nyala. Ini masih nyala ini. Oh, nggak kelihatan ya, tapi lampu ini juga nyala karena arus yang diserap ini mungkin terlalu besar. Oleh karenanya akan saya coba bypass langsung aja. Oke, kita langsung coba colokkan. Aku duduk. Nah, oke, sempat ada adegan jatuh bareng guys. Oke, kita siapkan avometer, kita cek tegangan dan bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Setelah tadi sempat ada insiden ledakan pada transistor ini, nah akhirnya saya lebih teliti lagi. Ternyata di sini tadi itu ada sebuah yang harusnya itu dikasih sinar dengan kode 736. Nah, itu di situ terpasang dioda 4148. Nah, saya juga bingung tadi karena harusnya memang ada zinar, tapi kenapa saya lihat itu hanya dioda. Nah, ternyata setelah saya teliti, untung saja di PCB-nya itu dituliskan itu angka sinarnya 736. Nah, akhirnya saya ganti sinar dan alhamdulillah sudah bisa nyala normal kembali. Oke, saatnya kita test drive. Jadi sinar yang saya pasangkan di situ bukan sinar yang sesuai dengan data yang ada di PCB-nya, asal ada saja. Oke, kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala. Itu nyala guys. Nah, kita cek tegangannya. Kok ulap ya guys.
Nah, kita cek tegangannya, tegangan outputnya. Oke, sudah normal 13,4. Nanti tinggal adjust untuk menyesuaikan tegangannya. Nah, oke, akan saya coba rakit dulu dan dicek dalam keadaan nyala lama apakah normal atau tidak. Tapi sekarang bisa dilihat pada bagian lampu bohlam itu, loh kok nyala guys. Oke, ternyata ada masalah lagi. Nggak nyala lagi guys. Nah, ini saya sudah sangat mentok mencari masalahnya, sampai ini saya pakai rangkaian-rangkaian lain sampai sudah benar-benar kunyel ini, dan tetap jadi masalah. Transistor ini panas banget. Output di sini stabil, normal, bisa saya set, bisa saya tentukan dengan mengubah nilai sinner yang ada di sini. Nah, ini tadinya bukan diisi sinner ini, tadinya dioda 4148, dan ternyata ini setelah saya amati ini harusnya sinner. Saya baca rangkaiannya, dan yang fatal, trafo ini tuh dirubah, dan saya itu nggak sadar kalau trafo ini sudah dirubah. Nah, jadi dari awal saya itu sempat heran kenapa kok trafo yang ini isolasinya tuh kunyel, sedangkan trafo yang ini itu masih bening. Nah, bisa dibedakan. Nah, dan saya awalnya nggak curiga dengan trafo ini. Nah, setelah saya ngubrek-ngubrek ini tetap nggak terjadi tetap nggak bisa berhasil. Padahal ini rangkaiannya sudah benar menurut saya. Saya sudah cari referensi skema single transistor seperti ini. Ternyata masalah utamanya itu ada di sini. Nah, entah kenapa yang tukang servis pertama itu ngerubah lilitan trafo ini. Nah, jadi lilitan trafo ini tuh sudah dirubah. Nah, kalau bisa kalian lihat, ini yang bagian primer dan ini bagian sekunder. Nah, mana ada trafo antara lilitan primer dan sekunder itu ukuran kawatnya itu sama. Nah, jelas gak mungkin cukup untuk melilit sejumlah lilitan primer yang dibutuhkan. Jelas gak akan cukup. Oleh karenanya transistor drivernya dia akan mengalami overheat, akan panas karena lilitan yang dipakai tidak sesuai dengan yang diperlukan, tidak sesuai dengan induktansi trafo ini. Lah, ini nggak tahu sih teknisi yang pertama itu kok ngaco sampai ngerubah lilitan ini. Padahal kalau lilitan ini rusak itu sangat gak mungkin lah menurut saya. Yang sering terjadi itu kalau lilitan trafo seperti ini itu hanya korosif di bagian sini itu. Seperti video ini. Nah, saya pernah nyervis yang trafo seperti ini tuh korosif di bagian sininya. Nah, tapi ini malah diganti lilitan. Waduh, ini ya karena saya nanti nggak ingin lama-lama nyervis power supply ini, jadi ini mendingan saya buka aja. Nanti akan saya kasih power supply sendiri untuk supply PWM nya, dan saya nggak akan pakai power supply aslinya bawaannya ini karena terlalu makan waktu lah. Kalau menurut saya masih mau ngelilit ulang trafo ini itu waduh terlalu memakan waktu. Oleh karenanya ini nanti trafonya akan saya buang aja, komponen-komponen yang gak dibutuhkan akan saya buang, akan saya cabutin, saya ganti modul power supply regulator lain aja. Nah, oke guys,
Jadi finish prosesnya itu seperti ini. Ini terpaksa saya gantikan adaptor. Jadi karena saya memburu waktu supaya cepat selesai, daripada saya mau ngopeni trafo yang sudah gak jelas jumlah lilitannya, yang sudah dililit ulang dan lilitannya pun sama, primer sekundernya, gak masuk akal ini. Nah, jadi daripada susah-susah mikir itu, ini saya gantikan power supply 12 volt untuk supply kipas dan PWM. Jadi setelah saya ganti ini, ya sudah bisa nyala normal seperti sedia kalanya. Nah, oke, ini sudah celing, sudah dibersihkan dan sudah siap pakai. Oke, akan saya masukkan dulu ke boxnya, nanti saya videokan kembali. Oke. Nah, oke. Ini kita lanjut ke power supply yang kedua. Ini power supply 30 ampere. Power supply seperti ini itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kalian bisa cek link di atas sini nih. Nah, kalian bisa cek. Tapi untuk yang ini tuh bisa dilihat ini sudah bekasnya diganti bagian transistornya, dan ini ada bekas solderan. Nah, jadi yang bekas solderan tuh dioda itu dan transistor ini. Nah, ini transistornya, ini transistor switching punyanya regulator TV nih biasanya, D1710. Ini biasanya transistor yang dipakai di regulator switching punyanya TV. Nah, oke, kalaupun ini nanti bisa nyala, saya juga gak bisa menjamin daya output yang dihasilkan itu sesuai spesifikasi awalnya. Spesifikasi awalnya ini 30 ampere, tapi kalau sudah diganti transistor itu saya nggak berani jamin berapa arus outputnya. Nah, oke, kita langsung cek saja. Oke, kita cek mulai dari bagian primer. Kita cek sekring. Oke, sekring aman. Oke, lilitan aman. Oke, kita cek di sini apakah ada short apa enggak. Oke, ternyata aman juga, enggak ada short. Oke, aman, kapasitor aman. Transistornya kita cek juga, ternyata aman, enggak ada short. Nah, oke. Ini tips aja dari saya bagi yang pernah atau yang punya servisan power supply macam ini. Jadi kalau misalkan transistor ini mati, pecah, jangan hanya diganti transistor. Diteliti dulu bagian resistor di sini dan transistor driver GDT-nya ini. Oke, kita coba cek ya resistor ini. Oke, resistornya aman. Diodanya, oke, dioda aman, nggak ada short. Resistor yang satunya, oke, aman juga. Nah, oke, jadi bagian sini itu aman. Kita cek transistor ini. Oke, sepertinya juga nggak ada short, ini aman.
Nah, kita langsung kasih tegangan aja. Oke, pastikan benar-benar bersih. Nah, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak ada reaksi, nggak ada output. Kita, karena power supply ini sebelum PWM itu nyala, itu harusnya ada tegangan standby dari sistem self osilasinya. Oke, kita copot dulu listriknya, lalu kita balik. Nah, kita cek tegangan self osilasinya. Oke, tegangan self osilasi. Nah, ini terlalu kecil. Ini mungkin ada resistor yang molor. Harusnya tegangan self osilasinya agak besar supaya bisa menstarting PWM. Kita coba cek frekuensi. Oke, sebetulnya ini frekuensi sudah ada 22 kHz. Nah, oke, jadi ini saya akan melakukan pengecekan pada PWM. Nah, karena power supply seperti ini, untuk mengecek PWM itu harus ada tegangan feedback dari sini. Kalau dia nggak ada tegangan feedback, maka dia PWM-nya juga gak akan start. Oke guys, kalau kita lihat ini sepertinya ada masalah di signal PWM-nya. Nah, jadi kita lihat pada signal PWM ini. Nah, ini signal PWM output dari IC yang high slide dan ini yang low slide. Nah, ini yang low slide, dan untuk output dari transistor, nah gelombangnya seperti ini. Nah, jadi gelombang ini nggak boleh ada miring seperti ini, jadi gelombangnya tetap harus tegak seperti ini, kotak. Nah, oke, akan saya coba ganti transistornya, semoga aja nanti beres. Oke. Nah, oke guys, jadi ini hasil gelombangnya ketika sudah saya ganti transistor drivernya. Nah, oke, bisa dilihat seperti itu gelombangnya. Nah, ini jadi oke, bisa dilihat itu tinggi amat guys. Nah, gelombangnya sudah ini tadi tinggi ya, enggak seberapa tinggi bukanya. Nah, jadi ini hasil gelombangnya setelah saya ganti transistor. Oke, saatnya nanti kita coba, semoga aja bisa. Nah, oke guys, ini transistor drivernya itu sudah saya ganti walaupun menggunakan yang bentuk fisiknya lebih kecil, tapi ini enggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi kekuatan switching itu kedua transistor ini. Harusnya transistor dengan seri 13009 ini, tapi ini ya bisa nyala, cuma entah nanti tenaganya atau powernya itu akan berkurang.
Nah, ini transistor aslinya yang saya ganti dengan transistor kecil ini. Nah, oke, sama seperti di video saya yang dulu itu. Masalah yang sering itu memang ini transistor ini, kalau MOSFET ini transistor ini rusak, maka arus akan balik ke sini dan transistor ini yang akan menjadi sasarannya. Oke, setelah diganti kita coba nyalakan. Nah, kita siapkan multimeternya. Nah, oke. Nah, oke, ini sudah siap. Ini disingkirkan dulu. Oke, baik, sudah siap, sudah clear, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat itu lampunya nyala. Kita coba cek tegangan outputnya. Oke, normal sudah 14 volt. Kita turunkan. Oke, mantap, sudah normal kembali. Oke, saatnya kita pasang kembali. Oke, cukup mudah untuk kerusakan saat yang kali ini daripada yang 60 ampere tadi itu sangat membingungkan di bagian trafo ini, kurang ajar. Nah, oke, sekian aja video kali ini dari saya, video tentang service power supply yang dikirim oleh sahabat saya dari Pati, Jawa Tengah. Oke, semoga bapak siapa ya namanya, lupa saya. Semoga bapak tersebut puas dengan hasil repair saya. Di sini kita belak-belakan, kita nggak menyembunyikan hal apa yang saya ganti. Oke. Jadi semoga beliaunya puas dengan hasil servisan saya ini, dan mungkin nanti kalau ada barangnya lagi yang rusak ya supaya bisa dikirim lagi. Oke, sekian aja video kali ini dari saya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya ini di sini nih. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang biasa